Sobat Pemasyarakatan, selamat datang di Ngopi ASN. Ngobrol pintar, Ngobrol pintar, inspiratif, Ngobrol pintar, inspiratif inspiratif ASN. 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 Baik, perlu kalian ketahui ya, teman-teman, ngopi kali ini bukan cuma bikin melek, tapi juga bikin refleksi diri sebagai pelayan publik. Kalau biasanya kita ngopi sambil ngobrol santai nih, kali ini Bapak Ibu akan membahas nilai mengenai. Nah, sebelum masuk ke pembahasannya, ada istilah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Jadi, kita mulai perkenalan diri ya Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak. Untuk perkenalannya, saya buka dari saya dulu yang pertama ya. Halo Sobat ASN, perkenalkan nama saya Siska Sosiasana sebagai moderator podcast kali ini. Nah, saya udah perkenalan nih. Ayo kita dengerin nih dari salah satu narasumber kita yaitu Bapak Topik. Boleh dong Bapak untuk memperkenalkan dirinya? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Taufikur Rahman. Jabatan saya sebagai penjaga tahanan. Saya bekerja di Lapas kelas 2A Subang. Kebetulan saya juga sekarang berdomisili di Cileunyi, Kabupaten Bandung. Terima kasih. Oke, baik. Bapak Topik udah perkenalan diri nih. Ayo kita dengerin dari versinya Ibu Salsa. Ibu Salsa, ayo dong perkenalkan dirinya. Baik, terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Salsabila Tes tes. Aulia Laina. Jabatan saya penjaga tahanan dan UPT asal dari Lapas kelas 2A Subang. Terima kasih. Oke, kita udah dengar perkenalan dari dua orang nih. Kita lanjut ya. Aku pengen tahu nih, Bapak Arif dari mana ya? Bisa tolong diceritakan Bapak asalnya dari mana? Oke, terima kasih kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Arif Agustian. Saya tinggal di Kabupaten Sukabumi. Saya dengan jabatan penjaga tahanan, penempatan saya di Lapas Kelas 2 Warung Kiara. Terima kasih. Baik, kayaknya masih ada satu orang nih yang belum perkenalan. Ayo kita dengerin perkenalan diri dari Bapak Arman Sani. Dipersilakan Bapak. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Erman Sani, domisili Kabupaten Bogor, penempatan Lapas Kelas 2 Warung Tiga. Terima kasih. Baik, kita udah denger nih dari semua narasumber udah memperkenalkan diri. Waktunya kita masuk ke sesi yang kita tunggu-tunggu, yaitu membahas nilai berakhlak di lapas masing-masing ya. Kebetulan ini ada dua ya, ada dua UPT, yang satu Lapas Subang dan satu Warung Kiara. Nah, di sini saya akan kasih pertanyaan ya kepada masing-masing narasumber. Nah, pertanyaan saya yang pertama ini berkaitan dengan nilai berorientasi pelayanan. Nah, kalau mendengar kata lapas, orang biasanya langsung kepikiran soal orang yang dipenjara ya, Bapak Ibu. Tapi sebenarnya ada pelayanan kunjungan yang diberikan kepada warga binaan dan tahanan di dalam lapas itu. Nah, sebagai petugas lapas, bagaimana sih yang ada di lapas masing-masing? Boleh tolong dijelasin ya, Bapak Ibu? Mungkin yang pertama kita bisa mendengar pendapat dari Ibu Salsa ini. Bagaimana Bu pelayanan yang ada di Lapas Subang Ibu? Yang diceritakan ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Ibu. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih sudah mengundang kami di podcast Ngopi ASN ini. Jadi ya, kalau membahas nilai berorientasi pelayanan, menurut saya ini adalah salah satu nilai yang paling dekat nih dengan tugas saya sebagai Lapas Kelas 2 Subang. Karena setiap harinya saya itu selalu berinteraksi langsung dengan masyarakat, khususnya keluarga-warga binaan. Nah, untuk berkunjung atau membutuhkan informasi terkait layanan di lapas, itu biasanya keluarga WBP itu akan datang ke lapas gitu. Nah, seringkali ya
kalau misalkan warga binaan itu datang ke lapas, itu tuh ada yang baru pertama kali berkunjung, yang tentunya itu pasti masih bingung ya dengan alur ataupun persyaratan bagaimana sih kalau misalkan mau berkunjung ke lapas. Ada juga yang biasanya datang dari luar kota yang jauh, yang tentunya pastinya ingin bertemu gitu dengan keluarga yang di dalam. Nah, disitulah peran kami gitu sebagai petugas pemasyarakatan yang tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga memastikan bahwa mereka itu merasa dilayani dengan baik sesuai dengan SOP yang ada. Oke, seperti itu, Ibu. Ya, iya, Ibu. Kalau untuk sebagai itu bagaimana ya, Ibu? Boleh tolong dijelasin ya? Oh iya Ibu, kebetulan di Lapas Subang sendiri itu untuk proses kunjungannya sudah memiliki SOP tersendiri ya, di mana biasanya nanti itu pengunjung akan diberikan nomor antrian, lalu melakukan pendaftaran dengan data identitas yang dibawanya, dan tentunya melakukan pemeriksaan makanan yang dibawa hingga nantinya akan dipanggil untuk masuk ke dalam. Nah, di sini kami sebagai petugas layanan tentunya tugas kami bukan hanya memastikan prosedur itu berjalan dengan sesuai aturan, tetapi juga kami membantu masyarakat untuk memahami alur tersebut. Terkadang ya Bu, untuk hal-hal sederhana seperti menyapa ataupun ramah kepada pengunjung, lalu memberikan arahan yang jelas mengenai SOP, itu sangat berarti loh bagi mereka. Selain itu, kami juga berupaya untuk memberikan pelayanan yang cepat dan responsif agar proses kunjungan itu berjalan dengan lebih efektif. Untuk nilai berorientasi pelayanan ini, di sini kami tidak hanya fokus pada prosedur, tetapi juga pada pengalaman masyarakat saat menerima layanan dari kami, di mana kami mengutamakan kepuasan dari masyarakat itu sendiri dengan memahami dan juga memenuhi kebutuhannya dengan berperilaku ramah, cekatan, solusif, serta dapat diandalkan. Seperti itu, Ibu. Benar ya, pendapat dari usaha saya yang berasal dari Lapas Subang. Oke, selanjutnya kita beralih nih ke Lapas Warung Kiara. Bagaimana sih pelaksanaan pelayanan di Lapas Warung Kiara? Kita coba dengar ya pendapat dari Bapak Arman Sani. Dipersilahkan Bapak. Baiklah, terima kasih. Pelaksanaan kunjungan di Lapas Warung Kera tidak jauh berbeda di Lapas Subang. Eh, di sini mungkin perbedaannya itu tergantung budaya lapas masing-masing. Contohnya di Lapas Warung Kera itu dalam penggeledahan makanan, kemungkinan besar itu jika pengunjung membawa buah-buahan pasti akan ditolak, terutama buah-buahan yang mengandung biji seperti salak, jeruk, rambutan, dan lain-lain. Nah, kemungkinan di lapas yang lain ada yang menerima, ada yang tidak juga. Sekian jawaban dari saya, terima kasih. Baik, ternyata ya Sobat ASN untuk kedua pendapat ini ada persamaan dan perbedaannya ya mengenai pelaksanaan pelayanan kunjungan terhadap warga binaan dan tahanan di lapas masing-masing. Baik, Bapak Ibu dapat disimpulkan nih bahwa nilai SN ini memang sudah ada diterapkan di masing-masing IPT. Sudah diterapkan, sudah diaplikasikan dengan baik, dan nilai berorientasi layanan yang merupakan nilai ASN berakhlak. Jadi salah satu nilai berakhlak itu adalah nilai berorientasi pelayanan. Oke, kita masuk ke sesi pertanyaan selanjutnya ya. Tenang aja ini, masih ada pertanyaan dari saya ibu-ibu sama bapak-bapak. Selanjutnya saya akan bertanya mengenai nilai berakhlak, yaitu akuntabel. Nah, pertanyaannya, dalam situasi tertentu ada tekanan untuk mempermudah prosedur bagi pihak tertentu. Nah, bagaimana sih cara kita tetap menjaga akuntabilitas, terutama dalam hal administrasi dan pelayanan di lapas? Nah, mungkin tadi kita mendengar dari Lapas Subang terlebih dahulu. Untuk saat ini kita akan mendengar pendapat dari Lapas Warung Kiara terlebih dahulu ya. Kita akan dengar pendapat dari Bapak Arif Agustian. Dipersilakan Bapak.
Baik, terima kasih kesempatannya, Ibu Moderator. Baik, untuk tekanan untuk mempermudah proses itu memang real di lapangan. Apalagi di lingkungan lapas yang sering berhadapan dengan berbagai kepentingan. Tapi kalau diikuti justru berisiko besar. Bukan cuma melanggar aturan, tapi juga merusak kepercayaan publik dan integritas pribadi. Supaya tetap akuntabel dalam administrasi dan pelayanan, ada beberapa hal yang bisa dijaga secara konsisten. Pertama, kembali aturan sebagai pegangan utama. Semua pelayanan di lapas sudah punya SOP yang jelas. Jadi, setiap ada tekanan, kita tidak perlu berdebat panjang. Cukup tegaskan bahwa semua harus sesuai prosedur yang berlaku. Ini membuat posisi kita lebih kuat karena bukan opini pribadi, tapi aturan institusi. Kedua, bisa biasakan transparansi dalam setiap proses, misalnya alur pelayanan kunjungan, pengurusan administrasi, atau izin tertentu harus terbuka dan bisa dipantau. Kalau semua tercatat dan terdokumentasi dengan baik, ruangan, ruang untuk titipan atau perlakuan khusus jadi lebih sempit. Yang ketiga, dokumentasi itu kunci. Setiap keputusan atau tindakan administratif harus ada jejaknya, baik dalam bentuk laporan, sistem maupun arsip. Ini bukan sekedar formalitas, tapi bentuk pertanggungjawaban kalau suatu saat dipertanyakan. Baik, sekian. Terima kasih, Bu. Baik, si Bapak pendapat nih. Ayo kita dengerin pendapat dari Bapak Topik. Gimana sih Pak pendapat Bapak mengenai nilai berakhlak yaitu akuntabilitas di Lapas Kelas 2 Subang? Boleh tolong diceritain ya Pak? Silahkan Pak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi langsung saja. Jadi nilai akuntabel di lapas tuh kan pelayanannya gak ke masyarakat aja, bisa aja ke warga binaan. Jadi sebagai petugas lapas, nilai akuntabel bukan hanya soal bekerja, tetapi bagaimana setiap tindakan dapat dipertanggungjawabkan demi keamanan, keadilan, dan pembinaan warga binaan. Penerapan akuntabilitas sebagai petugas lapas, contohnya tidak menerima suap atau gratifikasi, menjaga integritas dan menghindari penyalahgunaan jabatan, membuat laporan kerja yang jujur, setiap kejadian di lapas dilaporkan sesuai fakta, bertanggung jawab atas tugas jaga, memastikan keamanan dan ketertiban selama bertugas. Dan yang terakhir, menjalankan pengamanan sesuai SOP. Pemeriksaan, penjagaan, dan pengawasan dilakukan sesuai prosedur. Berikut pemaparan dari saya. Terima kasih. Bapak Topik untuk pendapatnya. Oh, kayaknya ada yang masih menambahin nih seputar nilai akuntabilitas. Kayaknya Bu Salsa masih belum puas nih dengar pendapat dari Bapak Taufik sama Bapak Arif. Boleh dong Bu Salsa, kita dengar pendapat Bu Salsa mengenai nilai akuntabilitas di Lapas Kelas Subang. Dipersilakan Bu. Baik, sebelumnya terima kasih ya Bu atas kesempatannya. Tentunya saya sangat setuju dengan paparan ataupun pendapat dari Bapak Taufik dan juga Bapak Arif. Nah, saya cuma ingin menyambungkan nih nilai akuntabel tuh kalau misalkan dalam pelayanan kunjungan itu tentunya sangat berkaitan satu sama lain. Dari 7 nilai ASN itu di situ salah satunya terdapat nilai berorientasi pelayanan dan juga nilai akuntabel dalam pendaftaran kunjungan itu. Nah, salah satunya di mana kita saat bekerja itu tuh semua pekerjaan itu kita lakukan sesuai dengan aturan ataupun SOP yang ada. Salah satunya itu pada saat pemeriksaan barang kunjungan, di mana di sana itu kita dapat tanggung jawab yang tentunya sangat besar ya, karena takutnya ada yang hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Salah satunya misalkan menyeludupkan eh,
barang-barang yang tajam ataupun barang-barang terlarang. Nah, itu kan salah satu hal yang sangat kita Tidak jaga inginkan. ya, yang sangat kita tidak inginkan gitu. Sehingga dalam proses pekerjaan kita sehari-hari itu tentunya semua nilai SN itu kita terapkan ya Bu, Pak. Jadi semua pekerjaan yang kita lakukan, misalkan kita dalam pendaftaran kunjungan ataupun dalam eh, Layanan. pelayanan dan yang lainnya itu kita melakukan sesuatu sesuai dengan SOP dan prosedur yang berlaku. Seperti itu, Ibu. Saya punya pertanyaan sangat spesial mungkin ini ya, karena kita akan mendengar pendapat dari semua narasumber. Nah, tolong diingat ya, pertanyaannya adalah mengenai nilai integritas di masing-masing UPT ya. Nah, pertanyaannya adalah, dalam lingkungan lapas yang penuh tantangan ini, ya Bapak Ibu, bagaimana sih Bapak Ibu memaknai nilai integritas sebagai bagian dari nilai berakhlak? Boleh dong? Semuanya kasih pendapat ya. Kita mulai dari Ibu Salsa dulu nih. Atau mau dari Bapak Arif? Boleh. Baik, Mau dari siapa dulu boleh. nih? Eh, Kasih pendapat mengenai nilai integritas ini. Oke, izin Ibu, terima kasih waktunya. Bagi saya integritas berarti apa yang kita pikirkan, ucapkan, dan lakukan harus kita tetap berpegang pada aturan meskipun ada godaan untuk menyimpang. Integritas juga soal kejujuran dan keadilan memberi pelayanan tanpa pilih kasih dan tidak menyalahgunakan wewenang. Intinya, integritas adalah tentang tanggung jawab menjaga kepercayaan baik terhadap diri sendiri, institusi maupun masyarakat. Baik, sekian. Terima kasih, Bu. Ya, baik. Selanjutnya, saya mau dengar nih pendapat dari Bapak Arman Sani. Gimana sih Pak mengenai nilai integritas ini? Dipersilakan Bapak. Baiklah, terima kasih. Integritas menurut pendapat saya itu dalam hal pekerjaan, apalagi di lapas itu tidak bisa dipisahkan. Karena tanpa integritas itu seseorang bekerja tanpa tujuan, sehingga mudah terpengaruh, mudah dihasut dan mudah dipengaruhi oleh warga binaan ataupun hal-hal yang lain. Jadi integritas itu adalah fondasi utama dalam hal bekerja maupun kehidupan sehari-hari seorang petugas lapas. Sekian, terima kasih. Selanjutnya kita dengar dari Bapak Topik. Bagaimana sih pendapat Bapak mengenai nilai integritas? Dipersilakan Bapak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, integritas itu adalah sikap jujur, konsisten, dan berpegang teguh pada nilai moral, etika, serta aturan, baik saat diawasi maupun tidak. Sederhananya, integritas itu kesesuaian antara perkataan, tindakan, dan prinsip. Kalau seseorang berkata A, tindakannya juga A, tidak berubah karena tekanan, keuntungan, pribadi, atau situasi. Contoh sederhana sebagai petugas lapas. Misalnya ada keluarga warga binaan menawarkan uang agar diberi kemudahan yang tidak sesuai aturan. Petugas yang berintegritas akan menolak dan tetap menjalankan prosedur yang berlaku. Sekian dari saya, terima kasih. Kita bisa dengar. Oke, kita sudah dengar ya pendapat dari Bapak Topik. Kayaknya ada yang belum kasih pendapat nih. Boleh kita dengar nih pendapat dari Ibu Salsa. Bagaimana Bu? Menurut Ibu sikap integritas itu? Terima kasih, Bu. Menurut saya, nilai integritas itu bukan hanya sekedar nilai tambahan ya, tetapi juga menjadi fondasi utama pada saat kita bekerja. Dan di lingkungan lapas yang penuh tantangan ini, saya memaknai integritas itu sebagai komitmen untuk tetap jujur, disiplin, dan tentunya melaksanakan tugas sesuai dengan aturan meskipun
banyak tantangan yang dilewatinya. Seperti itu, Ibu. Baik, terima kasih. Kayaknya kita sudah dengar nih semua narasumber itu berpendapat ya. Untuk kali ini, ngopi hari ini mungkin sudah habis ya, Bapak Ibu. Tapi semoga obrolannya masih tetap nempel di pikiran kita semua. Saya, Siska Sausi Hasanah, pamit undur diri. Tetap semangat, tetap berintegritas, dan sampai jumpa di Ngopi ASN selanjutnya. Dadah!